Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau unboxing. Ada paketan. Ini paketan apa ya? Pasti pada penasaran. Yang jelas ini paketan untuk spare part motor. Sekarang bahas tentang agak racing-racing sedikit ya. Nah, ini saya habis order paketan yaitu Noken As Racing untuk motor Grand, Supra, Fit lama, Revo lama. Nah, itu bisa pakai ya. Jadi ini sudah saya belikan Noken As untuk motor Suprafit atau Grand C Series, pokoknya itu ya sejenisnya lah pokoknya. Diulang-ulang aja kan mau ya bos. Nah teman-teman kalau mau beli untuk motornya yang punya motor lama ya, ini motor tahun lama banget. Nanti saya taruh linknya di deskripsi. Nah jadi ini saya beli, ini baru nyampe. Ini sebelum dibeli di sini ada tulisan ya, perhatikan wajib video unboxing ya. Jadi kalau mau beli paketan dari BRT, ini kebetulan Noken As-nya Noken As BRT ya. Kalau BRT pasti sudah dijamin kualitasnya dan produknya juga bergaransi. Jadi di sini harus ada unboxing video ya. Nanti siapa tahu takutnya ada kesalahan pengiriman atau sudah rusak atau bagaimana nggak sesuai. Jadi bisa dikomplain ya. Tapi kalau nggak ada di video unboxing nanti nggak bisa dikomplain. Oke ya, langsung aja kita buka. Nanti ini Noken As-nya tipe apa dan motornya untuk harian atau untuk balap akan saya buka dulu nih ya paketnya. Nah ini paketannya Noken As Mastercam BRT yang satu set ya. Ini saya beli yang satu set untuk punya C100 Suprafit Legenda ya, pokoknya sejenisnya lah. Dan saya beli yang tipenya standar S1. Nah ini ya ada bacaannya, ini tipenya standar S1. Jadi kalau standar S1 itu ini untuk pemakaian motor standar harian ya. Standar itu spek mesinnya semuanya standar. Seperti piston masih menggunakan standar, peer clamp standar, terus klepnya masih ukuran standar tanpa ada diubah-ubah atau di custom ulang ya. Nah, jadi saya sesuaikan Noken As-nya, saya belikan yang tipe S1. Jadi kalau teman-teman punya motor standar tapi beli Noken As-nya yang tipenya tipe racing atau yang customan yang overlapnya tinggi atau yang liftnya tinggi, kalau mesinnya standar dipasang bakalan remuk ya bos. Motornya nggak bisa lari, malah tambah hancur gitu, karena nggak sesuai speknya gitu ya. Jadi kalau mau ganti Noken As tuh nggak boleh sembarangan langsung pasang gini itu PNP gitu, nggak ada ya. Nanti takutnya salah beli atau salah sesuai spek, jadinya motornya makin serak bener pokoknya. Nah jadi ini saya belikan yang tipe S1, kita buka ya. Di sini di BRT ini semua ada data-datanya semua, jadi lengkap ya. Nah ini ada apa ya? Oh ini ada buku petunjuk seperti piston. Di sini ada penjualan piston ya, piston Forget nih. Di sini ada semua. Kalau Forget pasti kuat dan pastinya ringan ya pistonnya. Bahan Forget pasti bagus bos. Nah di sini juga ada beberapa Noken As, banyak semua macam ya, dari Honda, Yamaha, Kawasaki, pokoknya komplit lah ini. Suzuki. Pokoknya kalau di BRT ini semuanya sepertinya ada ya. Apalagi kualitasnya juga pasti bagus banget gitu. Nah, jadi kalau sudah beli Noken As, ini saya Noken As-nya belinya satu paket semua ya. Ini sudah dapat bearing kanan, kiri ya, semua dapat. Terus sama RRA. Ini RRA-nya sudah modelnya pakai roller ya, Bos. Jadi kalau motor Supra itu RRA-nya masih pakai seperti sapu gitu ya. Jadi ini kalau yang ini pasti kualitasnya lebih bagus dan yang jelas lebih ringan ya. Terus suaranya pun pasti lebih halus daripada yang standarnya gitu. Apalagi kalau Noken As-nya yang dibeli
terpercaya, terus presisi, pasti suaranya halus ya. Tapi kalau bikin noken as nggak presisi, ya suaranya kasar, terus tenaganya pun biasanya kurang maksimal gitu ya. Semua mekanik pasti berbeda-beda karakternya ya. Nah, kalau di noken as BRT ini sudah pakai mesin CNC ya. Jadi sudah pasti presisi banget. Pokoknya ini lah. Jos pokoknya. Nah, di sini juga ada bukunya ini. Ini ada data-datanya. Data-data noken as ini. Nah, ini tipe S1 harian ya, untuk harian. Ini ada grafik-grafiknya, profilnya ini, pinggangnya berapa, terus sleeve-nya berapa, ini ada semua ya di sini ya. Nah, jadi di sini sudah ada buka-bukaannya, terus LSA-nya berapa, ini ada semua ya di sini ya, Bos. Nih, bisa dilihat ya. Jadi kalau noken as ini lebih presisinya lagi itu di dial ya, pakai alat busur itu. Nah, jadi bisa disesuaikan dengan ini ya. Kalau misalkan nggak di dial, bagaimana Mas? Kalau motor standar langsung pasang aja PNP. Nggak masalah kalau pakai noken as BRT ini ya. Mungkin selisihnya nggak jauh lebih dengan angka ini ya. Kurang lebihnya mendekati gitu ya. Nah, jadi kalau pakai busur itu, pakai dial indikator, kalau di dial itu lebih presisi lagi ya. Jadi seenggaknya kita tuh tahu gitu berapa bukaannya, berapa overlapnya, bisa disesuaikan lagi dengan karakternya. Nah, jadi di sini bukaannya ini ada egg house ya, atau egg open. Egg opennya ini ada di 40 derajat. Egg close-nya ada di berapa ini? Ada di 5 ya ini. Yang ini kalau nggak salah nih. Iya nih. Ini egg tutupnya ya. Egg tutupnya 5. Terus egg bukanya ini 40. Terus in opennya, in open yang ini, in open ini ada di 6 derajat. Terus in close-nya ada di 41. Nah, jadi angkanya selisihnya nggak jauh ya antara in close dengan egg open ya, 41 dan 40. Terus in open sama egg buangnya atau egg close-nya ada di 5 ya, 56 ya. Jadi angkanya tuh nggak terlalu jauh. Terus ada LSA-nya ini yang in, LSA-nya 105 sampai 115. Lalu yang egg house-nya ini atau egg buangnya LSA-nya 100 sampai 110. Nah, jadi di sini semua ada data-datanya. Terus ada juga nih overlap. Overlap tuh apa, Bang? Pasti banyak yang bertanya ya. Overlap itu bukaan antara klep in dan klep in dan egg-nya ya, itu buka bersamaan. Jadi di sini overlapnya sudah dikasih angkanya, datanya ini. Yang in-nya 1,25, lalu yang egg-nya 1,35. Jadi overlapnya ini enggak terlalu besar banget ya, sedang untuk motor harian. Kalau dikasih overlap yang tinggi dari yang ini, mesinnya standar, klep standar, makin bahaya ya. Terus ada lagi nih, ini puncaknya. Nah, jadi puncak paling tinggi ini, paling tinggi durasi lift ini ya, ini namanya lift. Jadi kalau di noken as mana ya tadi, ini saya buka aja dulu ya noken asnya ya, biar lebih jelasnya gitu. Nah, ini ya, ini noken asnya sangat mulus banget ya, Bos. Bahannya lihat nih, bahannya bagus banget. Ini pasti dijamin bahannya kuat ya, nggak gampang haus atau sampai kemakan gitu ya. Oh ya, kita balik lagi bahas ya tentang tadi yang lift. Yang lift tuh puncak paling tertingginya ini ya. Nah, ini paling puncak tertinggi, jadi kayak gini ya. Di RRA tuh, di Latu tuh gini ya, seret gini kan. Bahasa apa tuh, seret bisa nih. Oke, seret paling tinggi seleb gitu ya. Berapa paling tinggi di sini? Nah, jadi ini namanya lift ya. Jadi liftnya di sini kan ada nih data-datanya nih. Nggak jelas ya. Data-datanya liftnya di sini berapa nih?
lift yang in-nya 7,41, lalu yang X-nya 7,34. Jadi liftnya yang lebih tinggi yang X-nya ya, 7,34. Biasanya kalau di BRT itu data-data yang liftnya nggak ada ya, biasanya gitu kan, siapa tahu nggak ada gitu, lupa tertulis. Itu kalau mengetahui liftnya ini, kalau ngira-ngira nggak bakal bisa ya. Ya tadi itu yang saya bilang tadi, pakai dial itu ya. Nah dial itu tujuannya untuk mengetahui semua ini noken as ini data-datanya berapa, jadi bukaannya berapa, liftnya berapa, overlapnya berapa, LSA-nya berapa ya. Jadi yang dibutuhkan tadi itu dial, pakai busur ya. Di dial lah pokoknya ini noken asnya, bahasanya dial loh ya apa ya. Iyalah, bahasanya dial. Ini ya bahannya bagus banget. Ini kalau dengan standarnya pasti berbeda ya. Pasti lebih tinggi yang ini buka-bukanya, tapi nggak jauh banget gitu, karena ini kan untuk spek standar harian gitu. Kalau powernya pasti lebih berasa banget powernya di yang Noken As BRT ini. Nah terus kalau overlap tuh yang ini bos. Nah ini overlap, ini puncak ini nih, ini sama ini nih, ini namanya overlap ya. Jadi piston tuh berada di titik mati atas paling depan, terus in dan X-nya itu ngangkat ya, klepnya ngangkat gini. Jadi kalau otomatis kalau overlapnya tinggi, pistonnya standar ya numbur ya, kalau nggak dicowak gitu. Biasanya itu kan kalau sudah di bore up, piston besar, sudah klep lebar, nah itu sudah disesuaikan semuanya ya. Jadi kalau bikin motor tuh nggak sembarangan bos, nggak langsung penak ngomong bikin gini jebol tuh. Kalau jebol bagaimana gitu kan. Jadi semua itu yang penting tuh awetnya gitu. Kalau kencang enggaknya itu kan bonus gitu ya. Yang penting tuh awetnya. Kalau saya begitu ya, kalau bikin motor yang penting tuh awetnya dulu, yang penting amannya gitu. Mulus banget ya, soalnya bikinan dari mesin CNC sih. Presisinya sangat akurat sekali. Terus saya bedakan ya dengan Noken As standarnya. Nah seperti ini nih. Kalau profilnya pasti berbeda ya, nggak bisa sama. Kalau yang di Noken As BRT ini dia lebih bulat ya, karena dia pakai RRA-nya model roller. Jadi profilnya sangat berbeda. Kalau ini Noken As standarnya ini dipasang RRA model roller, nggak bisa ya, nggak sesuai, karena ini untuk khusus sapu ya, sapu gini kilo modelnya. Nah kayak gini nih, jadi kan sangat berbeda tuh. Tadi mana ya RRA nya. Nah ini kan, ini sudah pakai roller, standarnya masih pakai sapu ya ini ya. Jarak rasionya pun berbeda ya, jarak rasio tuh. Nah ini antara pen ini sama ini ya, itu pasti berbeda-beda. Jadi Noken As tuh karakternya tuh banyak banget bos, berbeda-beda. Nggak bisa ya langsung PNP itu nggak ada ya. Jadi ini ya akan saya ganti. Ini motornya bukan untuk balap atau untuk apa ya, ini motor untuk harian, ditambah satu lagi bos. Ini video ini sangat berbeda banget, mungkin di lain-lainnya nggak ada ya. Ini motornya untuk di kebun, di sini nih untuk di kebun ya, di daerah saya ini untuk di kebun, untuk angkut beban berat seperti angkut sawit atau angkut apa gitu ya. Di sini kan kebun sawit semua, kok malah ceritanya sawit bareng nih. Aduh pokoknya emang kayak gitu keadaannya ya, saya ngomong aja bukan untuk balap, untuk langsiran sawit gitu. Jadi Noken As-nya diganti karena ini sudah haus ini ya, sudah haus. Jadi ini saya belikan Noken As BRT aja yang tipe S. Ini sudah pasti suaranya insya Allah nanti halus, tenaganya ya insya Allah maksimal ya nanti. Teman-teman kalau mau beli nanti saya taruh linknya di deskripsi, silahkan dilihat aja, langsung di order. Nah nanti video part keduanya akan saya pasang ya, akan saya pasang di motor Supra. Pokoknya ditunggu aja video saya berikutnya.
Yang saya bagikan ini untuk bukannya sombong atau bukannya apa, saya berbagi pengalaman saya seadanya sebisa saya seperti ini ya. Nah, jadi jangan lupa ya terus ikutin video saya. Terima kasih banyak yang sudah selalu mendukung channel ini, terus support channel saya, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya bosku. Jadi videonya cukup sampai di sini dulu, ditunggu ya di next videonya. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali.